Malam semuanya. Malam ya. Suara saya kedengaran ini? Sambil ngetes dulu ya. Oke. Setting. Aman Bang Jos kedengaran? Oke. Jelas ya. Sambil nunggu yang lain. Oke. Aku belum dengar. Afif. Afif, kedengaran nggak suara saya? Sahat, Dian, Iman, Anissa, Randi. Oke, mantap. Yuk masuk semua. Kalau dari teman-teman ada yang sekiranya nggak bisa ngikutin live-nya, misalnya besok atau lusa, ya, itu nanti ada rekamannya ya, teman-teman ya. Jadi tenang aja. Ya, oke. Jam 8 ya. Kita nunggu 1 menit lagi, baru kita mulai, karena di grup masih ada. Oke. Oke, sip. Ada musiknya. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Apa kabarnya? Mantap ya? Pasti mantap, dahsyat luar biasa. Sambil nunggu yang lain masuk nggak apa-apa. Ya, kita langsung mulai aja supaya nanti teman-teman nggak kehabisan waktu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dahulu kepada teman-teman ya sebelum kita mulai.
Yang pertama nanti ini ada rekamannya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi buat teman-teman yang misalnya besok atau lusa ada satu hari di mana teman-teman ada kerja, ya, itu boleh tidak masuk, nanti rekamannya tetap ada. Rekamannya akan saya buat nanti di member area, ya, di member area. Jadi teman-teman harus masuk ke member areanya. Nah, ini ada setahu saya beberapa orang yang saya langsung masukkan ke grup, ya, tidak melalui member area. Kayaknya nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman harus masuk ke member areanya. Member areanya itu yang ini, ya, yang ini. Teman-teman bisa lihat ini. Jadi nanti harus lihat di bagian materinya di sini, ya. Ini ada nih materi e-course seperti ini. Lalu kemudian ada di bagian yang ini mentoring eksklusif. Nah, itu ada grupnya, itu ada grup premiumnya. Ya. Di situ diklik ada linknya nanti. Nah, linknya itu menuju ke grup. Tapi nanti saya buatin folder lagi satu lagi untuk ada dua lagi folder ya untuk video tutorial sama live-nya. Itu nanti ada dua di situ. Intinya ada di member area aja, ya. Dan video tutorialnya itu nanti akan saya berikan setelah mungkin 3 atau 4 kali pertemuan live baru saya berikan. Tujuannya supaya yang pemula-pemula ini bisa ngikutin lah, ya, ngikutin supaya mereka juga bisa belajar. Kasihan soalnya kan. Jadi kita ngikutin itu. Nanti setelah 3 kali, mungkin setelah 3 kali deh. 3 kali pertemuan baru video tutorialnya saya share ke teman-teman, ya. Dan kita akan belajar ya teman-teman dari awal banget nih. Jadi mulai dari bisnis online. Nanti saya akan presentasi, teman-teman bisa lihat dan sambil belajar lagi lah. Intinya teman-teman belajar lagi dari awal kan lumayan kalau dapat ilmunya kan lumayan gitu. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Aman ya? Bisa lanjut ya? Oke, bisa lanjut kita. Kalau oh ya gini, aturan mainnya teman-teman. Kalau misalnya saya lagi menjelaskan, Anda mau bertanya, nanti takut kelupaan, Anda boleh langsung komen dulu di settingannya. Gitu, supaya nanti nggak kelupaan. Kadang-kadang kayak gitu kan karena nunggu terlalu lama lagi presentasi, nah kelamaan jadi lupa gitu ya. Jadi boleh tanya dulu di sini, di kolom komentarnya. Sip. Kemudian teman-teman ada lagi tambahan, teman-teman yang udah ikut mentoring itu aktif ya, aktif terus itu. Nggak ada batasan waktu. Justru teman-teman kalau mau bertanya dari grup itu silahkan. Ya, per hari ini grupnya akan saya buka terus, jadi teman-teman boleh bertanya terus di dalam grup. Oke, mantap ya. Dan kalau ada informasi-informasi tambahan yang baru-baru gitu, biasanya teman-teman yang di grup lah yang akan dapat informasi pertama sekali. Itu. Jadi teman-teman jangan keluar karena ada beberapa member yang saya tahu kayak gitu keluar dari grupnya, sayang banget. Nah kan udah bayar gitu loh ya. Jadi nggak usah keluar. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya supaya nggak panjang lebar. Kita mulai dari sini aja nih. Oke, ini kelihatan. Minta tolong salah satu ngomong kelihatan. Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan. Oke, sip. Oke, mantap ya. Kelihatan, Bang. Mulai ya. Nah, teman-teman, saya mulai presentasi saya dulu dari sini karena apa? Karena kita mulainya dari awal banget. Ya, target saya adalah yang pemula-pemula juga bisa. Ya, ibu-ibu, pemula-pemula yang ngomongnya gaptek gitu ya. Yang alasannya gaptek, kita akan belajar dari awal nih sama-sama. Dan saya minta maaf dulu nih kepada teman-teman yang sudah punya toko, ya bahkan mungkin udah star gitu ya, atau penjualannya juga udah lumayan gitu. Mohon kesabarannya, ya. Oke. Ya, siap. Oke. Nah, kita mulai ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Josian, ya seperti yang Anda ketahui. Dan kalau teman-teman nanti manggil saya, bolehlah Bang Jos, gitu aja. Simple banget ya. Nah, saya founder dari rahasiatravel.com, josian.com, sama kursusinternetmarketing.net. Itu punya saya semua. Cuman yang marketingjos.com-nya udah mati karena lupa waktu itu memperpanjang, akhirnya diambil orang. Ya sudah, nggak apa-apa.
Nah, saya dulu pengajar matematika, fisika, kimia selama 13 tahun lebih dan mulai menjalankan bisnis online-nya itu mulai dari 2015, teman-teman. Ya, jadi masih masih belum terlalu lama lah gitu ya. Saat ini aktif di marketplace dan sudah 3 tahun lebih akan terus fokus lagi di marketplace. Kenapa? Karena prospeknya luar biasa, teman-teman, marketplace itu. Ya, saya melihat luar biasa sekali prospeknya. Banyak orang yang berubah hidupnya dari jualan di marketplace dan Shopee adalah salah satunya, teman-teman. Jadi teman-teman yang gabung di sini untuk belajar Shopee itu bagus banget. Ya, saya memulai jualan di Shopee itu 2018 awal Januari, ya sampai per hari ini, yaitu bersyukur banget lah. Ya, banyak hal yang mengubah hidup saya. Ya, ini mengapa harus online, teman-teman? Ingatlah hal ini. Sebenarnya bukan hanya Shopee, teman-teman. Bukan hanya Shopee. Tapi saya mau menjelaskan kepada teman-teman ya, kenapa sih kita harus bisnis online, teman-teman? Ya, mungkin kalau saya bisa tambahkan di sini, ya, kalau saya bisa tambahkan di sini, alasannya yang pertama itu adalah karena virus corona, teman-teman. Maksudnya begini, bukan saya nyalahin virus coronanya, bukan. Justru dengan virus corona seharusnya orang-orang Indonesia terutama ya, itu matanya jadi melek gitu. Bener nggak? Betul. Iya, harusnya jadi melek gitu. Iya ya, karena virus corona nggak bisa kemana-mana gitu. Jujur aja teman-teman, sejak Maret diumumkan ya ada corona atau COVID di Indonesia, hampir bisa dikatakan saya nggak keluar rumah dalam arti yang jauh-jauh gitu. Sejak Maret, bayangin. Udah stres memang kepalanya. Di rumah melulu gitu, mondar-mandir, mondar-mandir. Ya, nah harusnya ini jadi momentum baik buat kita jadi mengerti bahwa oh, kalau terjadi pandemi seperti ini di mana kita tidak bisa keluar rumah, iya toh, kita hanya bisa pegang laptop atau gadget kita atau handphone kita, seharusnya kita tetap bisa menghasilkan. Bener nggak? Benar. Itu teman-teman, itu harusnya menjadi alasan kuat mengapa teman-teman harus online mulai hari ini. Apapun nanti yang dijual, mau produk digital, mau produk fisik, mau jasa, desain, apapun, itu penting banget teman-teman. Itu dasarnya. Kemudian barulah alasan-alasan yang lain. Nah ini ada waktu dan jarak dan tempat itu menjadi sangat-sangat efisien teman-teman. Bayangin aja, nggak ada lagi yang namanya waktu. Percaya atau tidak, saya di toko saya itu di Shopee pernah dibeli orang jam 10 malam, jam 2 subuh, itu pernah. Jarak, ada orang yang beli dari luar negeri pernah punya saya. Udah, dari Papua, dari Kalimantan, tempat dimanapun bisa, asal selama dia terkoneksi dengan online. Itu bisa teman-teman. Sip, sebentar ya. Sebentar ya, ini kayaknya ada yang belum masuk. Mungkin, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, ini ada yang mau masuk, dia nggak bisa masuk ini. Bentar ya teman-teman ya. Ini ada yang nelpon saya yang belum masuk dia. Biasa nih kalau yang gaptek-gaptek begini. Polisa Pak ya. Oke. Oke, saya lanjutin ya. Ini agak terdistract nih. Oke, sebentar. Nah, jadi itu ya. Yang kedua alasannya adalah semua jadi lebih mudah, teman-teman. Dan sederhana. Hanya menggunakan handphone bisa belanja. Ya.
Hanya menggunakan handphone bisa belanja. Oke, dan sederhana banget gitu, tinggal order-order aja. Kemudian datanya sangat besar, nanti saya tunjukin ke teman-teman. Datanya besar banget. Transaksi yang paling besar dimanapun ya teman-teman. Transaksi yang paling besar dimanapun itu ada di marketplace. Anda pergi ke Amerika itu ada Amazon. Dan sahamnya salah satu saham yang paling mahal di Amerika. Itu. Ya, itu. Kemudian di Alibaba, AliExpress dan antek-anteknya. Ya, 1688 dan sekian-sekian gitu. Banyak itu. Taobao juga termasuk. Itu transaksinya banyak di situ, teman-teman. Walaupun ada yang jualan di Instagram, di Facebook, itu mah kecil itu. Yang paling besar itu ada di marketplace. Kenapa? Pengunjungnya banyak banget, teman-teman. Nah, di Indonesia bagaimana? Sama. Sama. Ya, dulu Shopee itu masih ada di urutan 3, kemudian naik jadi 2, kemudian sekarang jadi peringkat 1. Sebenarnya dia berada di peringkat 1 itu udah prediksi saya. Sejak 2018 saya prediksi dia akan menjadi peringkat 1 jika kompetitornya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa lah gitu. Dan benar, sekarang dia nomor 1. Ya. Setiap bulan itu dia hampir 100 juta pengunjungnya. Bayangin aja. Gila banget kan? Sehari itu bisa 3 juta. Dan kalau dia lagi peak-peaknya itu pernah tahun lalu kan, Harbolnas, 1 hari 24 jam itu. Aku lagi ngisi Mas. Tolong dong ya, tolong. Jadi dalam 1 hari dia ada 2 juta lebih transaksinya 1 hari. Total nilainya lebih dari 1 triliun. Bayangin tuh. Lebih dari 1 triliun. Gila nggak? Ya, itu gila banget. Luar biasa lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu yang harus kita lihat sehingga kita harus berpikir bahwa ini masa saya nggak bisa sih dapat ya 0,001% aja lah gitu. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa teman-teman. Istilah kata gini, saya sehari dapat omset ya 3 juta aja deh dulu. Profitnya 30% gitu. Dapat 900.000 gitu. Atau dapat 700.000. Kan lumayan ya. 700.000 kali sebulan, 30 hari. Ya anggaplah 20 juta lah gitu. Masa nggak bisa? Ternyata bisa teman-teman. Dan saya sudah buktikan bisa. Gitu ya. Jadi keren banget itu. Nah kemudian yang keempat itu biaya lebih relatif lebih murah dan bisa bekerja 24 jam teman-teman. Ya contohnya ada free ongkir. Itu membuat jadi lebih murah kan. Transaksinya jadi lebih murah. Kemudian kadang-kadang ada diskon-diskon. Ya, ada flash sale apa segala macam. Nah, ya. Oke, nah ini saya share kepada teman-teman datanya. Jadi teman-teman bisa langsung belajar. Ini ya, pengguna. Nanti teman ini sekilas aja ya, teman-teman bisa lihat nih. Pengguna eh, internet di Indonesia 2020 nih. Teman-teman, peluang itu apa? Peluang itu muncul karena kita tahu informasi. Jadi sering-seringlah buka Google untuk cari-cari informasi seperti ini. Lihat image-nya ya. Pengguna internet di Indonesia tahun 2020, lihat di bagian image, itu datanya bermunculan, teman-teman. Nih, Anda bisa lihat nih. Tuh, total populasi 270 jutaan. Mobile phone connection-nya populasinya 270 jutaan. Ini udah termasuk yang bayi-bayi loh ini. Lah mobile connection-nya sampai 338 juta. Pertanyaannya yang bayi ikut punya handphone gitu? Enggak kan? Satu orang itu bisa 2 handphonenya, 3 handphonenya, 4 handphonenya. Makanya ini mobile connection-nya jadi banyak gitu. Internet usernya sekitar 175 gitu ya, juta. Aktif sosial medianya sekitar 160 juta. Nah, pengguna sosial media itu Facebook sekitar 120 juta, YouTube itu sekitar 150, Instagram itu sekitar 70 sampai 80 juta. Jadi besar banget. Tapi marketplace 1 hari bisa 3 juta. Gila, dahsyat luar biasa. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya. Jadi teman-teman intinya begini. Kalau Anda lihat data-data seperti ini, kita jadi tahu nih apa sih peluang yang bisa kita dapatkan teman-teman. Silahkan nanti cek sendiri ya supaya kita nggak terlalu lama di sini. Ya, misalnya Anda mau cari kayak data corona gitu juga bisa, misalnya data corona di Indonesia.
Jadi teman-teman bisa ngecek-ngecek ya. Nah ini contohnya tuh. Ya. Oke, sip. Paham ya? Itu dia untuk yang online-nya. Jadi silakan cari sendiri. Lanjut berikut. Nah ini untuk data e-commerce-nya. Ya, data e-commerce-nya dari iPrice, teman-teman boleh lihat sendiri. Di kuartal 1 Shopee nomor 1 gitu ya, 2020. Di kuartal 2-nya Shopee juga nomor 1. Dahsyat luar biasa. Alasannya sih menurut saya simpel ya. Teman-teman tahu pokoknya mereka biasanya gini, buat promo gila-gilaan mereka. Ya, tahun lalu mereka promo menjadi sponsornya Liga 1 Indonesia, bener ya? Kemudian mereka menggandeng Cristiano Ronaldo, bener ya? Kemudian mereka menggandeng juga yang milenial gitu, Prilly Latukonsina, terus kemudian di awal tahun 2020 mereka gandeng siapa? Didi Kempot, iya toh? Ya sayangnya si Mas Didi Kempot udah ini kan. Terus kemudian ke sini mereka buat lagi, bikin lagi mereka. Cari siapa yang bisa dijadiin. Lihat aja di TikTok mereka masuk. Padahal selama saya buka TikTok ya teman-teman ya, ada kali sebulanan ini saya buka TikTok, nggak ada iklan Tokopedia di situ. Tapi iklannya Shopee, waduh banyak banget. Dahsyat luar biasa. Mereka mau ngambil pasar teman-teman. Dan supaya teman-teman tahu ya, Shopee ini sudah melantai di bursa Amerika. Tapi bukan menggunakan nama Shopee, menggunakan induk usahanya. Jadi mereka menggunakan induk usahanya untuk listing di Amerika. Jadi dahsyat luar biasa. Target mereka adalah seperti Alibaba teman-teman. Bahkan kalau bisa mengalahkan Alibaba. Itu. Jadi kesempatan lah gitu ya teman-teman ya. Kesempatan untuk kita main di Shopee ini. Nah ini 10 alasan walaupun ini alasannya bertambah seiring dengan waktu. Yang pertama itu mudah sekali memahami menu-menunya karena menurut saya Shopee yang paling simple ya. Kemudian bisa dropship, bisa pre-order, jasa pengirimannya lengkap ya. Ada fitur star seller yang sekarang berubah menjadi star gitu ya. Kemudian ada fitur iklan komplit, ada 3 iklannya, iklan kata kunci, iklan produk serupa dan iklan toko. Kemudian ada fitur naikkan produk yang gratis ya, ini gratis ini. Oke. Dan kemudian marketplace pertama di Indonesia yang membuka fitur live streaming. Kemudian penarikan dana bisa setiap hari ya. Kalau di Lazada kan dia tiap minggu, kalau ini Shopee bisa tiap hari. Kemudian desain toko sendiri fitur chat bisa tawar-menawar. Ya, kemudian ada koin, ada main game, kemudian banyak banget fitur terbarunya itu banyak banget ya. Kemudian yang ini juga bisa ekspor. Walaupun ini masih terpilih ya. Jadi biasanya ini dapat undangan dari Shopee-nya gitu. Ya, jadi banyak sekali keunggulan dari marketplace Shopee ini, teman-teman. Nah, ini my story, sedikit cerita saya ya, teman-teman. Jadi saya berharap dengan cerita saya ini teman-teman jangan mudah putus asa atau menyerah di tengah jalan, teman-teman. Ya, saya cerita dulu. Jadi ceritanya saya 13 tahun ngajar itu sampai tahun 2015. Nah, 2015 saya mulai online, bikin website, periklanan dan lain-lain, ada hasilnya saya nabung-nabung. Jadi uang tabungan saya selama ngajar, selama saya bikin usaha online, ya, periklanan dan lain-lain, saya tabung. Terus kemudian di tahun 2017, sekitar bulan Oktober saya invest, teman-teman. Investasi. Bukan bodong investasinya, bukan, dia resmi, dia terdaftar di Bapepti, diawasi OJK segala macam. Resmi dia. Cuman sayanya aja yang mungkin ilmunya nggak ada di situ kan. Jadi teman-teman hati-hati kalau Anda mau investasi, kalau Anda nggak punya ilmu jangan gitu. Ya. Nah, saya masukin ratusan juta di situ. Singkat cerita dalam 2 minggu ludes, hanya sisa beberapa juta, teman-teman. Ya, nah itu sambil saya ini nge-grab ojek online, ya. Kemudian ya karena udah stres, pusing, calon mertua nanyain kapan, oh, papa mama nanyain kapan, wah semua nanyain kapan, ya kan? Udah kebayang kan teman-teman stresnya? Duit ludes, semua nanyain kapan nikahnya, lalu tambah lagi kerjaan kayak gini gitu. Ah, sudahlah, susah banget gitu ya.
Tapi ya saya cuman punya pilihan itu 2. Yang pertama, saya tetap ojek online. Tetap udah ojek online aja, nggak usah mikirin yang lain, fokus aja gitu. Atau yang kedua teman-teman, nah ini pilihan pahit sebenarnya. Tapi waktu itu saya berpikir gini, mending saya telan aja pil pahitnya supaya saya sembuh gitu kan. Jadi kalau teman-teman mulai males-males ya, ingat aja ini cerita saya. Saya pilih yang kedua, yaitu saya sambil ngojek online teman-teman. Sambil ngerjain bisnis online-nya. Dan saya pernah ngojek itu sampai jam 2 subuh teman-teman. Itu nggak main-main itu. Jakarta sampai jam 2 subuh pernah. Udah, singkat cerita, ya udah saya bangun toko saya di 2008 Januari, terus kemudian 3 minggu kemudian ada yang nanya gitu, ada yang nanya, oh seneng banget, baru ditanya doang udah seneng banget gitu, padahal nggak jadi beli, ya nggak jadi beli. Terus berapa hari kemudian ada yang nanya lagi, mau beli nih, karena saya kan masih dropship, nggak ada modal ya, saya dropship. Jadi teman-teman yang mau dropship nanti saya ajarin juga. Nah, saya tanya ke supplier, ada nggak barangnya? Ternyata barangnya habis. Ada lagi yang nanya lagi, saya tanya lagi ke supplier, habis lagi. Jadi itu ada sekitar 3 kali atau 4 kali lah di awal-awal saya buka toko itu teman-teman. Ya, habis, habis, habis. Ya kalau saya waktu itu menyerah, selesai sebenarnya. Ya selesai dan nggak ada perubahan. Tapi saya kan ya harus telan pil pahitnya kan. Ya udahlah nggak apa-apa, habis juga saya tekunin aja gitu. Akhirnya ada yang pas nanya, saya tanya supplier, produknya ada teman-teman. Akhirnya singkat cerita laku, terjual, untungnya cuma sekitar 10 ribuan ya, karena apa, harganya paling cuman 50.000 waktu itu. Nah, disitulah secercah harapan muncul menurut saya. Ini akan berhasil. Karena setelah saya bangun, beberapa minggu kemudian dia ada yang nanya-nanya dan nanyanya rutin. Gitu. Nah ini, dan kemudian laku. Nah ini berarti potensi nih gitu. Beneran teman-teman, saya tekunin. Akhirnya singkat cerita berhasil teman-teman. 4 bulan saya, sekitar 4 bulan itu star seller. Dan setelah star seller itu penjualannya meningkat drastis. Begitu ya. Nah setelah itu di tahun 2019 yang lalu, saya bekerja sama dengan Mas Andrian Rupiah, mungkin beberapa teman udah tahu, saya buat mentoring Marketplace Hero. Nah itu dalam 7 hari ya, yang ikut itu 1.100 orang, ya gila, dahsyat, luar biasa. Ya tidak sampai di situ, kita juga mengadain workshop bulan Januari kemarin, kemudian di bulan Maretnya itu saya buat buku, ini juga jadi bestseller dalam 7 hari ya, 7 hari itu 1.000 eksemplar ludes, habis semuanya. Terus kemudian ini yang penting buat teman-teman, karena saya juga pernah ngikutin mentoring online, offline juga. Ingatlah 3 huruf ini teman-teman, ini penyakit yang biasanya muncul kepada entrepreneur atau pebisnis pemula teman-teman. Yang pertama itu adalah blame, menyalahkan. Kalau dianya nggak berhasil, nyalain orang. Kalau dianya gagal, nyalain orang. Kalau dianya punya masalah, nyalain orang. Dia nggak ngerti, nyalain orang. Teman-teman jangan seperti ini. Kalau Anda seperti ini, kualat pasti. Saya bukan nyumpain Anda. Ya, saya belajar lama dengan orang. Saya juga punya guru, saya juga punya mentor. Kalau kita sudah belajar kepada seseorang, teman-teman, mentor, jangan pernah nyalahin mentornya. Nggak akan berhasil. Oke? Setuju ya? Kemudian excuse, jangan ada excuse. Sama seperti saya udah ngojek seharian capek gitu ya. Tambah lagi saya harus ngupload foto, ya, jawab chat, dan lain sebagainya. Walaupun alasan bisa saja terjadi, misalnya ibu-ibu, oh Bang Jos saya kan harus ngurus anak segala macam, dan alasannya benar pula. Biasanya kayak gitu. Nah teman-teman harus bisa dobrak itu alasan-alasan. Ya, Anda bisa pakai pembantu, Anda bisa ya macam-macam lah. Oke, cari cara. Kemudian justify, pembenaran. Jangan membenarkan sesuatu yang salah, teman-teman. Contoh, oh iyalah Bang Jos sekarang bisa, dia kan punya modal. Enggak, saya dulu mana ada modalnya.
Ojek online itu punya modal apa? Nggak ada gitu loh. Paling punya modal cuma sejuta 2 juta doang gitu ya. Jangan melakukan pembenaran gitu ya. Yang bisa Anda lakukan adalah yang bisa kita lakukan. Oke, apa yang ada sekarang? Perjuangkan sampai berhasil. Begitu ya. Nih, tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu didapat karena satu persiapan ya. Jadi teman-teman harus persiapan. Nah, ini teman-teman sementara persiapan juga sambil belajar, kemudian kerja keras ya dan mau belajar dari kegagalan. Jadi kalau kemarin teman-teman gagal, belum berhasil di bisnis online-nya, ya sekarang ayo mulai lagi, bangkit lagi, coba lagi. Ya jangan langsung mundur gitu. Nah, disinilah saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang biasanya muncul. Biasanya di hari pertama full kelasnya. Nih teman-teman, hampir full ini. Cuman ada beberapa orang yang nggak hadir. Tapi nanti udah hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu pada kabur semua itu. Jadi saya berharap teman-teman tidak begitu. Ya, Anda akan susah. Karena apa? Karena materinya nggak dapat full dari saya nanti. Jadi teman-teman harus selalu hadir setiap hari. Oke, berikutnya nih teman-teman. Jadi testimoninya nih teman-teman bisa lihat lah ya. Ada banyak sebenarnya, banyak banget pun malah. Cuman saya kadang-kadang udah nggak screen capture aja. Karena apa? Karena udah males gitu, terlalu banyak testimoni. Ini yang kemarin pas pandemi ya, awal-awal pandemi, ini kakak yang satu ini udah mau bangkrut teman-teman. Udah mau merumahkan karyawannya. Terus kemudian dia konsultasi ke saya, telepon, tanya-tanya banyak hal, akhirnya saya bilang, "Ya udah coba aja bikin masker pakai hijab pakai masker." Dia buat dan boom hasilnya. Targetnya seminggu cuman 100, ini sebulan 4.000. Gila ya. Itu di awal-awal corona itu teman-teman. Akhirnya semua karyawannya yang mau dipulangin, nggak jadi dipulangin sampai hari ini. Mantap ya. Nah ini juga gila, belajar seminggu langsung dia jualannya apa? Face shield. Ini sekitar bulan Juli apa Agustus ya, saya lupa. Juli mungkin, Juli. Nih. Kemudian, nah ini ada banyak lagi mentoring-mentoring yang lain. Ya sudah. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, semoga menjadi dasar yang kuat buat teman-teman untuk fokus, berjuang, sampai berhasil. Nah kita mulai ya untuk teman-teman, saya mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang belum punya toko? Coba ngomong aja, di unmute aja. Atau tunjuk tangan gitu boleh. Atau udah punya toko semua? Oh, karena gini, kalau misalnya udah punya toko semua, ya berarti udah bisa bikin toko. Oke, Kak Video, Kak Deva Putra. Kak Deva itu belum punya. Ada lagi? Tunjuk tangan boleh teman-teman atau bersuara. 1. Saya belum punya, Bang. Oke, 2. Ada lagi? Oppo F9? Saya belum. Oke, ada banyak ya. Jadi kita sepakat ya teman-teman, kita mulai dari awal. Buat teman-teman Ya, bagus, yang Bang. punya Dari awal. toko, ya tenang. Ya, saya tahu hati Anda. Jadi buat teman-teman yang sudah punya toko dan sudah ada penjualannya, apalagi nih udah ada penjualannya, mohon bersabar. Nanti biasanya di akhir-akhir acara saya berikan kesempatan beberapa menit buat teman-teman bertanya langsung kasus per kasusnya teman-teman yang sudah punya toko. Boleh? Mantap. Boleh, sip. Oke, saya mulai dulu dari buat toko ya. Jadi teman-teman, ini saya share langsung karena kita memang targetnya itu langsung praktek ya teman-teman ya. Teman-teman yang belum punya toko, Anda itu coba ngomong ya dan disuarakan supaya saya tahu nih. Karena tutorialnya sedikit ada bedanya. Nah, Anda itu pakai handphone atau pakai laptop? Kalau Anda pakai laptop, saya tunjukkan yang laptop dulu, perhatikan. Di sini kalau Anda mau jualan, ini ada tombol jualnya di sini, menu jual di sini. Buka aja shopee.co.id, sebelah kirinya itu ada menu jual, diklik aja. Nah, nanti dia akan masuk ke seller center. Kebetulan ini sudah login. Kalau belum login, nanti dia akan minta login. Ya, contoh ya, saya misalnya logout dulu nih. Logout dulu ya punya saya ya. Nih. Ya logout. Terkhusus buat teman-teman yang belum punya toko ya. Nah, ini
diklik jual, linknya jadi berubah teman-teman. Lihat itu atasnya. seller.shopee.co.id. Jadi seperti ini dia. Oke, kita tunggu loadingnya. Ini karena saya pakai jaringan jadi agak lemot ya teman-teman ya. Oke. Nah ini dia akan minta login seperti ini. Oke. Nah tapi kalau dia minta login seperti ini teman-teman kan belum daftar ya. Benar nggak? Belum daftar kan? Jadi nggak bisa. Oke. Nah Anda bisa masuknya dari sini, daftar di sini. Nah Anda daftarlah di sini. Begitu caranya. Ya. Nanti kalau Anda sudah daftar di sini, silahkan boleh menggunakan nomor telepon atau menggunakan Facebook Anda. Saran saya langsung menggunakan nomor telepon saja. Ya. Gunakan nomor telepon yang aktif ya teman-teman ya. Jangan yang tidak aktif karena nanti ada verifikasi. Contoh nih 0812 sekian-sekian. Ini saya bebas aja dulu. Nah waktu saya klik berikutnya, dia akan buat begini ya, ini dimasukin ke sini aja nih. Digeser set. Oh, belum. Oke, nggak pas. Nah, ini dipasin begini. Oke, kalau udah pas dia akan seperti ini. Nanti kode verifikasinya akan dikirimkan ke nomor handphone yang kita daftarkan tadi. Karena ini nomor teleponnya saya sembarangan, jadi saya nggak dapat kode verifikasinya. Paham ya? Nah, nanti gampang aja setelah dapat kode verifikasi, teman-teman langsung klik aja verifikasi. Setelah itu nanti buat passwordnya dan selesai. Cek juga email Anda, nanti ada email verifikasinya. Ya. Nanti ini kan ada videonya juga ya, rekamannya teman-teman boleh mengulanginya nanti. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Lanjut. Nah, berikutnya saya akan menggunakan yang handphone. Ya, sebentar. Saya mau share dulu screen-nya. Bentar ya. Kalau bisa teman-teman langsung ya. Langsung praktek ya. Terkhusus buat teman-teman yang belum punya toko. Ini saya mau sharing screen dulu ya. Oke, start now. Nah. Oke, teman-teman. Ini saya share. Nah, apakah sudah kelihatan? Kelihatan gambarnya? Ya, kelihatan. Sudah, Oke. Bang. Yes. Nah, kalau di handphone dia menggunakan aplikasi. Caranya Anda boleh dulu ke Google Play Store. Nah, seperti itu. Lalu kemudian Anda cari aja, ketik aja Shopee gitu. Ya, Shopee. Shopee. Nah, tuh. Nah, lalu install aja. Ya, diinstal karena punya saya udah diinstal ya tinggal open aja gini. Nah, nanti dia terbuka, teman-teman. Tolong jangan ribut dulu ya. Nanti dia akan terbuka seperti ini. Oke. Nah, kalau dia udah terbuka seperti ini, teman-teman lihat di bagian sayanya ini ya, menu saya yang di kanan bawah ini, teman-teman. Oke. Nah. Bentar, kenapa nggak berubah di situ? Oke. Oke, lihat yang saya klik itu ya, teman-teman diperhatikan ya. Itu yang kanan bawah, ada kanan bawah. Nah, di sini karena ini saya udah login, jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau nanti saya belum login, di atasnya ini ada tombol loginnya. Ya, ada tombol loginnya, nah di situ kita bisa login. Selanjutnya nanti di sebelah kiri atas ini ada toko saya. Nah ini, kalau kita udah daftar. Prinsip pendaftarannya sama, masukkan nomor telepon aja. Ya. Ini agak nge-lag kayaknya ini. Jaringannya karena terpakai ya, jadi agak nge-lag dia. Oke. Jadi simple banget kok. Nah, sampai di situ yang belum buat toko, coba ngomong atau komen atau tanya langsung apa kendalanya supaya kita langsung ajarin, supaya langsung saya arahkan.
Bang, Ya. Bang, maaf Bang. Itu nanti ada modulnya nggak Bang? Ada videonya. Oh, ada modulnya ya, oke. Ada Oke, videonya. siap. Ya. Oke, ya siap. Bang, mau nanya Bang Jos. Ya. Kalau dalam pakai laptop itu apakah bisa buat bikin 2 toko ya? Bisa. Bisa gini. Bagus nih pertanyaannya yang sering ditanyain orang. Ya, ini teman-teman nih. Ini toko saya yang satu nih. Saya login ya. Nih, namanya Children Indo. Ini toko pertama saya tahun 2018 nih teman-teman. Dah, ini ya. Terus saya ada lagi toko satu lagi. Bentar, saya bukain. Saya bedain ininya teman-teman. Saya bedain browsernya. Browsernya yang saya bedain. Ini toko baru sih ini. Ya, bentar saya tunjukin. Nah ini. Ini namanya fashion.store. Jadi dia ada 2 browser ini. Saya buatnya 2 browser. Laptopnya sama. Nah, lihat di sini. Ini kan lihat aja nih, akunnya di sini teman-teman, lihat. Ini saya buat browser, akunnya di sini lihat ini, yang ini. Tuh, Josian yang ini kan. Nah, terus yang satu lagi yang ini. Nah, lihat, beda kan? Beda ya? Bang Jos Tutorial. Beda? Jadi beda akun Bang ya? Iya, itu beda akun, saya bedain, browsernya dibedain. Nah, untuk browser nanti coba cari di YouTube bagaimana cara menggunakannya. Kalau nggak tahu, sebenarnya gampang aja. Kan di browsernya Chrome itu gini. Nih, kan di sini ada nih, tambah nih, yang bawahnya ini, add. Nih, add. Nih, kan ada saya punya banyak nih. Tuh. Di add aja. Untuk nomor teleponnya harus beda Beda. apa enggak Bang Jos? Oh, beda ya? Iya, kan tokonya udah 2. Ingat ya, kalau saya itu menyarankan biasanya kalau bisa segaris. Garis itu maksudnya apa? KTP-nya itu satu untuk satu toko. Nih saya gambarin aja supaya teman-teman langsung dapat gambarannya ya. Nih teman-teman. Saya senang menuliskan dengan cara menggambarkan tuh supaya ada ininya gambarannya teman-teman. Nah ini bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan nih punya saya? Ya, Bisa, Bang, bisa. kelihatan. Bentar. Bisa, Bang. Bisa ya? Oke, bentar. Nah ini bisa kelihatan ya. Jadi begini nih. Untuk akun ya. Akun. Nah, misalnya kita buat nama satu akun ya. Nama tokonya adalah akunnya misalnya A gitu. Nah ini satu KTP. Kemudian satu email. Kemudian ini satu rekening. Satu lagi apa? Satu nomor HP. Gitu. Ini untuk satu akun. Handphone. Iya. Nah, kalau misalnya Anda mau bikin toko satu lagi, kebetulan misalnya Anda udahlah bikin banyak toko aja. Boleh nggak? Boleh. Ini toko B nih. Nah, ini berarti satu lagi KTP ya. Ini KTP yang kedua deh gitu ya. Nah, ini satu email. Nah, gitu ya. Yang kedua, kemudian satu rekening. Karena masih banyak yang sampai hari ini juga mikir masih berikut gitu, masih bingung gitu. HP. Nah, ini. Maksudnya begini, teman-teman. Maksudnya adalah ini beda ini. Yang bisa itu sebenarnya begini ya, teman-teman. Yang bisa itu rekeningnya ini itu masih bisa disamain. Masih bisa. Tapi tetap aja kalau saya pribadi menyarankan, udahlah nggak usah disamain lah. Ya, beda aja gitu. Jadi benar-benar beda supaya aman aja gitu. Dan kitanya juga nggak bingung gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman, rekening kan cuma ada satu nih, boleh rekeningnya kalau masih rekeningnya. Tapi KTP-nya, emailnya, nomor handphonenya itu tidak boleh sama. Paham ya sampai sini ya? Oke, paham Bang. Oke. Tanya, Bang. Dengar. Saya Bang, tidak tanya, Bang. Anda untuk cloning ya. Itu urusan Anda kalau cloning. Saya nggak pernah nyaranin itu. Itu yang pertama. Jadi di awal-awal kita harus sepakat sama dulu. Cloning tidak saya tidak pernah saya izinkan dan tidak pernah saya ajarkan. Yang kedua,
FO atau fake order tidak akan pernah saya izinkan dan tidak akan pernah saya ajarkan juga. Ini 2. Oke? Tanya Bang Jos. Boleh. Kalau tadi di laptop kan bisa untuk beberapa akun ya, satu laptop. Kalau untuk HP gimana? Apa bisa satu HP untuk beberapa akun juga? Bisa, tapi login logout. Makanya Login logout ya. Iya, makanya saya bilang nggak boleh cloning. Karena IP-nya GPS-nya kan tertracking 1. Handphonenya tertracking 1, IP-nya kan 1 handphone itu. Gitu. Otomatis dia sama ya kebetulan aja kalau handphone kan aplikasi dia kan. Modelnya ya login logout gitu, login logout. Tapi kalau di laptop kan kita bisa bedain browsernya. Karena kita bisa bedain browsernya, jadi dia beda akunnya memang. Tapi IP-nya sama juga nggak apa-apa. Boleh. Tapi tidak boleh saling beli ya. Hati-hati. Paham maksudnya? Fake order maksudnya gimana, Bang? Bukan. Jangan fake order dulu. Tapi tidak boleh saling beli. Saling beli itu gini. Anda kan punya toko nih. Ini satu lagi. Bener ya? Terus, nggak ada orderan nih. Yang ini Anda buat beli ke sini gitu. Nggak boleh. Yang ini beli ke sini gitu. Nggak boleh. Itu terdeteksi yang namanya aktivitas mencurigakan. Dan fatal akibatnya. Di banned. Aduh. Yang terbaru kan ada. Nggak tahu teman-teman dapat share saya nggak? 13 juta. Ditahan. Stres nggak? Ya, jadi jangan lakukan. Oke, ada yang mau ditanya? Sebelum lanjut? Bang Jos, Ya. mau tanya nih. Ya. Misalkan saya punya toko tuh 4. Nah, di handphone tuh ada aplikasi Shopee-nya itu di cloning gitu jadi 4 gitu kan. Jadi 4 aplikasi Shopee gitu dalam satu handphone. Nah, misalkan itu tuh si Shopee itu tuh diisi satu Shopee, satu toko. Aman gak sih itu? Iya, itu yang saya bilang tadi. Saya tidak akan ngajarin teman-teman cloning. Kalau Anda bikin cloning itu urusan Anda dan Anda harus siap dengan konsekuensinya. Yang saya katakan tadi 13 juta itu di ban, ada uang nih di dalamnya 13 juta belum sempat ditarik. Itu saya tanya, kamu bikin apa? Dia bilang saya cloning. Aplikasinya saya cloning di handphone. Udah. Jadi ya silakan pilih sendiri. Saya yang jelas kalau saya pasti akan melarang, jangan. Mendingan ya mulailah nabung, cicil pelan-pelan, ya nabung 100.000, nanti setelah ada misalnya 1,5 juta beli aja handphone lagi. Gitu loh. Yang murah-murah aja 1.200.000 juga kan itu handphone udah keren-keren kok sekarang. Gitu. Oh, kalau di handphone itu nggak disaranin ya. Kalau untuk di laptop sendiri masih bisa ya? Iya masih bisa. Browsernya dibedain. Browsernya. Tapi kalau login logout tadi, Bang Jos, itu aman nggak? Bisa. Login logout ada masalah. Cuman kan bayangin Pak, kalau misalnya ribet ya? Iya 4 toko kayak Kak Anissa itu. 4 toko, login 1, ada orderan 3, ngerjain. Habis itu logout lagi. Tiba-tiba ada yang ngechat di situ. Udah logout, ada yang ngechat, masuk lagi. Wah, ribet nggak tuh? Makanya gini biasanya pasti akan kerepotan dan performa tokonya nggak bagus pasti. Itu udah pasti. Bukan saya ngomong, mereka pada ngelaporin ke saya kok gitu. Kecuali mereka pakai laptop terus memang bikin banyak akun, banyak browsernya, memang disiapkan lah gitu ya. Ya boleh lah bisa gitu. Izin Bang, tadi tuh kan ada Bang jelasin yang soal nomor HP, terus gitu KTP sama nomor rekening. Itu ngisinya di mana ya Bang? Soalnya waktu saya bikin toko, ini kan tokonya baru bikin, itu nggak ada diminta itu.
Oh, ya memang kalau bikin toko itu cuman perlu nomor handphone. Tapi setelah itu kan kalau kita mau buka tokonya itu harus disetting. Nanti sabar ya. Kalau pakai email aja nggak apa-apa ya Bang? Soalnya nggak pakai nomor handphone kemarin waktu daftarnya. Harus. Semuanya itu harus. 4 itu harus. Supaya nanti kakak dapat yang namanya gratis ongkos kirim atau free ongkir. Memang harus, itu udah diharuskan kan, supaya tidak ada penipuan. Ya, ada Fa, mau tanya? Jos, mau tanya. Kak, Indo, kamu nih. Apa? Halo. Ya, Kak Dava. Ya mau tanya begini, kalau buka toko itu pemberian penamaan tokonya itu sebaiknya mengikuti kata kunci atau bagaimana, biar katanya sih kalau sesuaikan aja kata kunci nanti ada trafficnya tersendiri gitu katanya. Oh, enggak sih. Kalau sekarang di zaman kayak gini udah enggak. Itu dulu kan. Kalau sekarang lebih begini kalau saya menyarankan. Kakak jualan apa? Sepatu. Ya udah berkaitan dengan sepatu aja. Itu. Ya. Dan tidak harus misalnya sepatu apa, enggak juga pakai bahasa Inggris juga bisa, sus juga bisa. Gitu. Ya, nanti dia bukan ke situ kok. Traffic itu larinya bukan ke situ. Itu kan untuk brand aja nantinya. Jadi dia udah nge-branding dari awal nih, misalnya nama toko saya adalah sepatu murah misalnya gitu. Udah nama akunnya sepatu murah, nama tokonya sepatu murah, pokoknya semua-muanya sepatu murah gitu. Nah, itu boleh untuk nge-branding nantinya targetnya. Tapi kalau di awal tidak harus, pakai yang general-general juga bisa. Misalnya fashion wanita Jakarta misalnya kayak gitu. Bisa. Padahal nanti di fashion wanita ada tas, ada baju, ada rok, ada dress, ada macam-macam gitu. Jadi tidak spesifik seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutin sedikit lagi nih. Untuk yang sebenarnya pembuatan toko itu udah selesai sampai di situ. Yang penting udah daftar. Nah, buatnya itu perlu disetting. Nah, itu yang penting sebenarnya. Ada lagi? Ayo, cepat-cepat. Kak Oppo F9. Besok diganti dong namanya. Oppo F9. Ayo silakan. Saya Kak. Bentar itu. Ya, Bang Jos. F9 dulu. Oh, ayo udah. Kerudung apa tuh? Krem atau kuning? Mana menghilang? Oke, Pak Afif. Ya, gini, saya memang biasa cloning ya, pakai app cloner yang premium. Tapi kurang lebih sudah 5 bulan ini ya lancar sih, nggak ada kendala. Memang kalau sudah ada 1 jutaan tak tarik gitu antisipasi. Terus saya setting yang emailnya tak bikin random gitu loh. Iya. Ya, cuma memang saya benar tadi untuk antisipasi jangan gitu ya. Ya, itu loh teman. Pokoknya gini, saya mau dan memang begitu Pak. Saya kan karena guru 13 tahun kan. Jadi nggak berani neko-neko ngajarin Anda itu loh. Ada kan mentor-mentor di luar sana, nggak usah saya sebutin namanya. Anda memang diajarin untuk cloning gitu. Saya jujur aja teman-teman, saya bukan tipe pengajar atau guru atau mentor yang menghalalkan segala macam cara demi uang. Anda nggak akan temui di dalam diri saya lah. Beneran. Karena saya ngajarin tuh pingin yang teman-teman tuh bisa amanah, yang jujur-jujur, yang bener, yang lurus jalannya gitu. Ya saya nggak bilang nggak amanah, cuman coba tanya diri Anda gitu. Lebih baik gini seperti yang saya katakan tadi. Anda bikin satu, sampai bagus, sampai jalan, ada hasilnya, beli handphone lagi yang nggak terlalu mahal, bikin lagi. Gitu. Kayak saya ini juga tahun depan rencananya saya mau buat gebrakan karena udah habis juga saya dihantam sama corona loh teman-teman. Karena kan punya saya baju renang kan. Nggak bisa kemana-mana, orang nggak bisa liburan, berenang apa segala. Nah tahun depan saya udah bikinin konsep baru lagi. Handphone akan saya beli lagi teman-teman. Nah gitu. Jadi saya nggak mungkin cloning. Bahkan sampai hari ini saya nggak pernah cloning nih. Ini bisa saya cloning, bahkan saya punya teman bisa sampai ratusan dia cloning. Satu handphone. Tapi saya jujur aja nggak cocok. Ya, tidak begitu. Tapi kalau teman-teman masih pakai, saran saya, ya mulai berpikir untuk berpindah, tapi pelan-pelan. Saya ngerti lah, karena ada di sana transaksi kan. Itu saran aja.
Ya. Ada lagi? Kalau misalnya seperti yang Pak Afif bilang tadi, oh pokoknya kalau ada duit sejuta langsung tarik, ya mungkin itu antisipasi aja. Boleh juga gitu, antisipasi. Bahkan yang satu pun aplikasinya atau tokonya boleh untuk antisipasi tarik. Tapi jujur, toko saya sejak 2018, saya berani tinggalin uang di situ sampai puluhan juta. Gitu. Karena apa ya? Karena saya nggak bikin neko-neko gitu. Ya, ayo ada lagi? Kalau enggak langsung nih. Ayo langsung ditanyain. Bang Jos, ya, mau tanya. Ya, Pak, ya. Kalau jualan toko, kayak saya rencana mau jualan handphone. Apa harus handphone aja? Apa harus pakai kayak casing segala macam? Kalau misalnya kakak bisa menyediakan semuanya yang berkaitan dengan handphone, bagus. Saya contohnya jualan baju renang. Saya jualan baju renang itu bukan cuma dewasa. Mulai dari bayi sampai yang dewasa, cewek dan cowok, muslim dan non-muslim, ya kan? Semuanya saya jual. Tapi masih dalam satu niche, yaitu baju renang. Paham ya? Baju renangnya sekalian. Ya kalau dulu masih ada pelampungnya masih ada dulu, cuman sekarang udah nggak ada gitu. Saya udah nggak jual. Nah itu masuk di situ. Jadi kalau kakak jualan handphone, kalau bisa ya sekalian yang lainnya juga aksesorisnya, chargernya, casingnya, anti gores, anti banting, anti bakar, anti bom. Ya itu contoh aja. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Oh, Bang Jos. Bang Jos. Ya. Kalau sepatu, sendal, sama tas itu dicampur dari satu, bisa nggak? Bisa saja, cuman itu satu suppliernya enggak? Atau nyetok? Suppliernya ada sendiri. Oh, beda-beda? Nyetok sendiri. Enggak, kakak nyetok atau punya supplier beda-beda? Saya punya toko offline-nya juga. Oh ya bisa, lanjut aja. Lah tak jual online lah. Ya, lanjut. Gitu. Ya. Berarti tidak masalah ya jual sepatu. Iya, enggak masalah, lanjut aja. Lanjut ya. Kak Susan? Bang Jos, ya. mau nanya nih. Ya. Kalau misalnya kita belum ada produk, misalnya seperti kita jadi distributor, itu kan harganya nggak bisa bersaing. Contohnya yang lagi booming itu sekarang seperti MS Glow ya, kosmetik. Oh, MS Glow. Nah, itu gimana ya? Itu gimana ya? Harganya kan kita nggak bisa jual di atas daripada harga dia. Iya, bukan nggak bisa bersaing dalam hal ini, Kak. Karena dia udah punya HET. Kalau yang kayak gitu punya HET, harga eceran terendah. Nah, itu repotnya di situ. Kalau punya saya, nanti saya tunjukin. Tidak. Saya jual baju renang. Supplier saya jual baju renang. Saya jual lebih tinggi. Saya jual sama dengan dia. Saya juga jual lebih murah dari dia. Habis ya. Saya kutip semua. Jadi, nih, dia di sini. Saya di sini ada. Saya juga di sini ada. Di tengah juga ada. Jadi tiga-tiganya saya dapat. Saya menang di mana? Saya menang di servis. Dulu mereka, supplier saya ini, nggak berani tuh bilang begini. Barang rusak, kirim ke kami, saya ganti yang baru. Nah, mereka nggak berani. Padahal saya pegang barangnya, ini barang bagus. Gitu. Udah, saya bikin aja. Saya bilang, saya tulis tuh, kalau barangnya rusak, atau cacat, atau bagaimanapun, kontak kami, kirim balik, kami kirim yang baru. Ya udah belinya ke saya. Punya saya lebih mahal, lakunya ribuan. Punya dia cuma 200-an. Nah, atau kan? Berarti kalau seperti yang punya HT gitu, kita harus jadi agennya baru bisa ya? Iya, saya ngerti lah kalau kayak produk MLM, MS Glow juga termasuk. Dia sistemnya distributor gitu kan, ngambil banyak terus murah kan. Ya gimana ya? Ya memang begitu permainannya. Barang seperti itu, Anda tidak bisa bermain ketika Anda ngambilnya
kecil. Kalau saya ke supplier saya ngambil kecil pun dia terima saya. Gitu. Karena apa? Produknya adalah baju gitu yang bukan disistemkan kayak begitu, pakai HET harus sekian itu enggak gitu. Problemnya adalah dia udah langsung dikasih HET gitu loh. Harga eceran terendah, tidak boleh lebih murah. Kalau MS Glow itu tidak boleh lebih murah kan ya? Iya, betul. Iya, jadi udah mentok. Anda sekali bikin lebih murah, Anda kena langsung ditelepon sama Mas Gilang nanti ya. Halo, Mbak Susan. Ya, paham Bang Jos. Makasih. Sip ya, oke mantap. Ada lagi? Seru ya. Oke, saya lanjutin dulu ya. Sedikit lagi. Besok kita lanjutin tentang yang ini, nyetingnya lagi ya. Ini jadi teman-teman yang udah daftar, nah tadi kan ada pertanyaan, Bang, itu perlu nggak disetting untuk yang emailnya apa segala macam gitu. Saya kan daftarnya pakai nomor telepon, tetap harus teman-teman. Kenapa? Karena nanti itu akan diminta juga oleh Shopee. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah dapat promo-promonya Shopee. Dan toko kita jadi susah majunya, teman-teman. Bayangin kalau di toko kita tidak ada free ongkir. Ya orang males gitu loh. Orang kan cari free ongkir. Kenapa orang cari free ongkir? Lihat aja di sini misalnya Shopee gini kan. Nanti dia kan akan cari free ongkir kan. Ketika dia cari misalnya di sini sepatu, sneakers, wanita gitu. Search. Nah, mereka-mereka yang tahu tentang ongkos kirim itu, mereka akan lihat apanya? Free ongkirnya kan? Free ongkirnya akan dilihat sama mereka. Ini yang truk-truk hijau ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan free ongkir yang truk hijau ini? Ya harus verifikasi 4 itu yang tadi, yang ini. Nih, teman-teman. 1 KTP, 1 email, 1 rekening, dan 1 nomor handphone. Ini harus diverifikasi. Itu. Supaya dapat free ongkirnya. Paham? Oke, nah bagaimana caranya untuk memverifikasinya? Nah, teman-teman buka di bagian sini ya, ini di bagian profil toko. Nah, ini cocokkan ya. Nah, ini nama tokonya ini teman-teman bisa diganti 1 kali 30 hari. Sekali sebulan boleh diganti. Tapi saran saya ya jangan ganti-ganti nama tokonya. Kenapa? Ya nanti dia kayak bunglon jadinya kan. Hari ini berubah, bulan depan berubah, bulan depannya lagi berubah gitu. Bingung orangnya kan. Gitu. Jadi sekali ganti sudah. Ya. Lalu kemudian ini besok saya akan ajarin juga cara membuat bannernya. Nah, di sini ada bagian pengiriman ini, teman-teman. Nah, ini pengiriman. Ini harus disetting ya. Ini harus disetting untuk pengirimannya. Loh, mana nih? Jasa kirim. Bentar. Alamat. Oh, alamat dulu ya. Alamat dulu dipastikan supaya nanti tracking ongkos kirimnya bisa. Jadi alamatnya harus dipastikan dulu. Nah, buat teman-teman yang dropship, alamatnya harus alamat siapa? Supplier ya. Buat teman-teman yang dropship itu alamatnya alamat supplier. Terus kemudian nanti untuk jasa ongkos kirimnya di sini dulu deh, pengaturan dasarnya dulu. Nah, ini teman-teman bisa untuk aktivitasnya itu dihidupkan aja, yang ini kosong. Pengaturan pembayarnya, pin saldonya itu dibuat ya, teman-teman ya. Terus kemudian yang ini untuk pengaturan privasi dinonaktifkan aja. Pengaturan chatnya itu kalau bisa aktifkan dua-duanya, izinkan penawaran harga dan terima chat dari halaman profil. Dan pengaturan notifikasinya saran saya dihidupkan semua. Supaya apa? Supaya semua notif atau pemberitahuan dari Shopee kita dapatkan. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Kemudian untuk akunnya, nah di sini teman-teman bisa lengkapi semuanya teman-teman. Profilnya ini untuk jenis kelamin, tanggal lahir, nomor teleponnya, kemudian emailnya nih yang tadi nanya tentang email ya. Kemudian passwordnya pastikan benar, yang ini nggak usah. Nah, ini informasi KTP-nya ya. Ini kebetulan saya udah upload, jadi udah kosong gitu ya. Kemudian ini nggak usah juga nih ya, ini tidak usah kalau yang ini. Oke, sampai di situ teman-teman paham ya? Pengaturan dasar alamat akun. Oke, sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyain?
Siapa yang belum punya produk, mau jual produk yang sama dengan supplier saya enggak? Kalau enggak, silakan cari sendiri suppliernya. Nah, besok kalau misalnya memungkinkan, saya akan harusnya sih bisa ya. Saya akan ajarkan tentang bagaimana caranya mencari supplier komplit. Jadi teman-teman bisa bebas nyarinya dengan cara yang saya ajarkan. Seperti itu. Siapa yang belum punya produk, coba angkat tangan dulu atau komen lah atau ngomong supaya saya tahu. Saya belum, Bang. Saya belum ya. Saya belum, Bang Jos. Saya Bang Jos. Oke, Kak Zaki belum. Oke. Saya belum, Bang Jos. Oke, Kak Musofan. Oke. Yang paling pertama sekarang kan tugas teman-teman ya, dan saya akan cek teman-teman. Ya. Saya akan cek. Tokonya harus jadi per hari ini atau besok. Saran saya namanya terserah Anda. Jadi caranya begini teman-teman. Anda tuh mau jualan apa? Cari dulu Anda mau jualan apa. Ya, saran saya dari yang Anda suka, tapi laku juga barangnya. Jangan cuma sekedar suka tapi nggak laku barangnya. Ya, contoh kayak waktu itu saya karena susah makanya saya mau jualan baju renang. Lah saya ini dari anak teknik mesin lagi. Paham ya? Itu karena saya susah aja itu jadi ojek online kayak gitu. Makanya saya berpikirnya yang penting dapat duit aja lah, ya udah saya jual baju renang kayak gitu. Ya, padahal nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi karena laku ya sudah saya jual aja. Nah teman-teman coba tanya diri teman-teman, Anda tuh mau jualan apa? Contoh tadi Kak Dava Putra bilang, oh Bang saya mau jualan handphone lah. Berarti dia memang udah niat tuh, memang suka dan memang dia tahu tentang produknya. Nah misalnya Kak M. Dava misalnya, wah saya sukanya sepatu Bang Jos, dari dulu saya tertarik banget sama sepatu. Ya udah sepatu aja. Itu supaya nggak mondar-mandir lagi, supaya nanti bikin tokonya tuh fokus di sepatu sehingga namanya bisa deket-deket ke sepatu. Itu yang tadi dibilang Pak Afif. Itu loh teman-teman. Paham ya? Oke. Jadi izin Bang, ya, kalau saya dari Riau kan, nanti supplier saya dari Bandung seumpamanya. Jadi nanti alamat toko saya tetap Bandung ya? Iya betul, alamatnya harus Bandung karena dikirimnya dari Bandung, betul sekali. Itulah dropship, begitu dia modelnya. Just mau tanya, saya kan, Kak Opo. Ya, saya kan sebagian ada yang nyetok dan sebagian rencananya mau dropship. Itu alamatnya gimana? Ikut yang mana, Mas? Nah, nggak bisa, harus tetap pilih satu nanti jatuhnya Kak. Dulu saya juga begitu. Sebelum saya nyetok, saya kan dropship. Saya di Jakarta nih. Saya dropshipnya dari Bogor. Ya udah, dulu waktu masih dropship saya alamatnya pakai yang Bogor. Bahkan saya pernah sempat pulang ke Pekanbaru ya, ke rumah orang tua karena ada mau bantu orang tua. Tetap supplier saya dari Bogor, saya ngoperasiinnya itu dari Pekanbaru. Sudah, begitu saya balik lagi ke Jakarta, pindah lagi ke Jakarta, alamatnya saya pindahin jadi Jakarta, saya mulai nyetok. Nah, jadi saya lebih fokuskan produk-produk yang saya stok ini untuk laku terjual. Makanya saya pakai alamatnya alamat stok saya, alamat tempat saya tinggal. Gitu. Nah, kakak tinggal pilih aja. Kalau kakak mau lebih fokus ke, udahlah saya nyetok aja lah sendiri. Bagus juga sebenarnya. Gitu. Detik. Cep, terus? Sudah? 08. Ada lagi teman-teman? Kak Abdul Somad. Iya, kalau dropship nanti resinya gimana Bang Jo? Nah, resinya kita kirimin ke mereka, ke supplier. Makanya nanti harus cari tahu suppliernya itu terima nggak kayak gitu. Jangan cuman dia kira dropship, cuman packing barang aja. Kita harus tanyakan ke mereka. Mereka mau terima resi yang begitu. Jadi kita kirimin resi ke mereka. Mereka yang tempelin resinya di produknya. Dan rata-rata sebetulnya supplier-supplier itu udah mau seperti itu. Karena kan supplier pingin barangnya laku, terjual. Seperti itu teman-teman. Berarti kita snapshot, kita kirim ke supplier, nanti dia yang ngeprint. Iya, boleh screenshot atau di save aja dalam bentuk PDF, nanti kirimin ke merekanya. Betul sekali. Oke. Makasih Bang Jos.
Oke, ada lagi? Oke, Kak M. Dava. Mau tanya. Ya. Saya sudah buka satu toko lagi, cuman alamatnya kan masih alamat sini, alamat saya. Nah, rencana saya mau dropship ini, berarti tambah alamat untuk yang supplier gitu ya? Enggak, itu kan beda itu Pak. Itu beda, nanti untuk pengembaliannya doang itu. Kalau saya lebih menyarankan gini teman-teman, pakai satu aja alamatnya. Pakai satu supplier, satu alamatnya. Jangan beda-beda. Dia kan akan men-tracking. Bukan, maksud saya gini, maksud saya gini, saya punya toko, mau buka toko lagi gitu, buka toko lagi, rencana mau dropship untuk produk-produk herbal gitu. Nah, itu sudah ada akunnya toko yang lama itu sudah ada, punyanya istri. Nah, kesettingnya kan alamat saya yang sini. Nah, itu berarti tambah alamat untuk yang suppliernya di sana gitu. Oh iya Kak, toko baru kan? Oh, ya, iya, toko baru. Kalau toko baru bikin alamat pakai alamat suppliernya lah. Oke, ada lagi. Oh ini Kak Sarah nih, Bang Jos mulai nyetok barang sendiri mulai kapan? Apakah setelah omset berapa? Iya, betul Kak. Ya iyalah, saya kan nggak gambling juga. Saya kan dulu ojol. Gimana mau nyetok 1 juta gitu? Boleh juga sih sebenarnya. Tapi saya waktu itu mulainya Januari 2018, nyetoknya itu mulai sekitar September. Omsetnya udah sebulan itu saya bisa dapat 15 jutaan profitnya. Itu baru nyetok. Nyetoknya teman-teman, nah ini besok saya cerita. Nyetoknya tahu nggak gini? Lucu juga. Saya bilang nih ke supplier, Bu, tolong dong saya dikirimin barang untuk nyetok. Oh iya boleh. Tulis aja apa aja di list gitu kan. Baju renang bayi yang mana aja, karakternya apa aja gitu. Yang polos segala macam ukuran gitu kan. Udah, saya kirim dong. Saya hitung-hitung gitu kan. Mungkin 20 juta lah, yang paling mentok 30 juta gitu. Dikirimin, nyampe di saya buka itunya, fakturnya, hampir 60. Stres. Jadi bayangin teman-teman, saya pertama nyetok itu hampir 60 juta tahu. Dan hebatnya, saya tidak bayar 1 rupiah pun. Mau tahu caranya? Besok. Keren ya? Itu ya, tapi saya harus bilang ya rezeki lah begitu. Ya, nggak bisa. Itu kan bukan karena saya hebat, bos, saya hebat, enggak. Ya, rezekinya memang sudah begitu. Teman-teman juga bisa, saya akan ajarin caranya karena memang peluang ketemu dengan kesempatan seperti itu, ya kita persiapan dengan baik, pasti ada rezekinya seperti itu. Dan kita tentunya baik-baik ya. Jangan suka aneh-aneh gitu. Oke. Udah? Ada lagi? Bang, ya, mau tanya lagi. Ya. Misalkan dalam satu toko itu kita ngambilnya dari beberapa supplier. Nah, kita bukan ngambil, pakai jasa ini apa sih yang sekarang itu kredibel ya? Oh, kredibel. Oh, gudang. Kayak gitu. Bisa nggak itu? Bisa, tapi kan gini loh teman-teman, harusnya satu toko itu satu dong alamatnya, bukan pindah-pindah gitu kan. Dia kan akan men-tracking alamat men-tracking ongkos kirim dari satu alamat kita kan, bukan banyak alamat gitu loh, paham nggak? Jadi kan, harusnya satu alamat tokonya. Iya kan, toko kita itu alamatnya disetting pakai alamat gudang. Iya, boleh gitu alamat gudangnya ya kan. Misalnya di Jakarta deket Tanah Abang lah kita bilang satu gitu. Ya udah pakai di situ aja gitu. Nah, berarti alamat toko kita adalah yang di dekat Tanah Abang itu, kredibelnya itu, gudangnya itu. Iya benar. Oh iya. Berarti boleh. Bisa jadi ya? Teman-teman yang dropship itu boleh saja menggunakan jasa yang
seperti jasa titip itu ya, gudang ya, Rodibel atau yang lain-lain. Setahu saya kan dia ada beberapa tuh, ada banyak lah. Itu boleh juga. Itu. Bang, ya. Ini boleh. Kan ini juga ya, saya juga untuk barang juga masih belum banyak. Ada. Tapi kalau untuk saran aja sedikit, kan saya juga sama nyari barang gitu. Jadi kalau bisa nanti diakomodir aja. Jadi misalkan daerah sini punya barang apa aja gitu. Jadi yang baru-baru nyari barang juga, yang punya barang juga bisa saling share produknya masing-masing gitu di. Maksudnya gimana? Kakak punya barang? Ya misalkan kan saya punya barang, terus abang siapa lagi punya barang gitu. Nah kan juga sama-sama pemula juga nih. Ada juga yang belum punya barang kayak gitu. Jadi ya, boleh. Diakomodir aja biar misalkan ini di daerah sini kan ada beberapa barang gitu, di daerah Bandung misalkan ada beberapa barang. Nah bisa kan nanti dropship dari Bandung juga punya banyak barang yang masih belum punya supplier kayak gitu. Oh, boleh teman-teman, tapi itu enggak di luar saya. Teman-teman, tapi boleh saling kerjasama. Contoh gini ya, contoh gini. Afif misalnya butuh barang apa gitu, tiba-tiba ada yang dari Bandung gitu. Boleh, teman-teman share aja di grup itu. Saya punya sepatu nih, siapa yang mau gitu. Boleh, silahkan teman-teman. Itulah keunggulannya di grup saya. Jadi Anda kan boleh berpartner loh. Sharing aja, boleh ya. Promo jualan juga, siapa tahu ada yang mau langsung belanja di situ kan boleh. Contoh nih, Pak Afif punya, Bapak punya apa sih Pak? Pak Afif? Oh, jualan herbal. Nah, herbal. Misalnya ini teman-teman semuanya ini lagi butuh herbal. Herbal penguat, pengencang, pembersih, pemutih, segala macam. Nah, boleh. Ya udah beli ke Pak Afif misalnya, atau ngambilnya ke Pak Afif, boleh. Misalnya Kak Anissa punya fashion, ternyata misalnya Kak Dava Putra mau beli apa sharing gitu, mau jualin juga, boleh teman-teman, sharing aja di situ. Kalau itu enggak saya akomodir sendiri, teman-teman aja silakan sharing aja jualannya apa gitu. Jos. Ya, Kak Susan. Satu lagi nih, terakhir mau nanya, waktu 4 bulan pertama capai star seller itu, ya. Bang Jos pakai iklan nggak atau cuman harganya lebih murah? Nanti besok saya kasih tahu. Saya itu ngiklan itu setelah 9 bulan atau 10 bulan. Jadi main organik ya Bang? Hah? Main organik ya? Memang organik. Nanti saya bukain semuanya caranya teman-teman. Baru kemudian kalau teman-teman mungkin kan karena persaingan udah beda ya. Itu 2 tahun lalu loh teman-teman. 2018 persis awal 2018. Nah sekarang kan udah 2 tahun, persaingan udah makin sengit kan. Nah mungkin nanti teman-teman bisa mulai lagi ada iklannya gitu. Nanti saya ajarin semua, tenang aja. Ya, tenang aja. Kita mulai dulu dari yang awal-awal. Jadi PR-nya buat teman-teman nih, terutama yang belum punya toko, saya akan tagih besok. Ya, yang belum punya toko harus sudah jadi besok tokonya. Yang sudah punya toko akan saya cek satu-satu. Jadi besok begitu gabung, silahkan link tokonya langsung dibuat di kolom komentar. Jadi kita akan langsung cek, misalnya, oh ini kurang ini, langsung saya cross check biasanya. Ya, mantap ya. Oke, siap. Mantap. Bang, terkait pertanyaan yang tadi Bang, ini saya kan ada ini ya, play sale gitu kan. Dapat undangan 2 slot nih. Itu supaya lolos gimana nih? Soalnya nggak pernah lolos nih. Oh, berarti kakak yang nanya tadi ya, Japri ya? Iya. Oke, flash sale itu salah satunya, backgroundnya harus putih. Punya kakak udah putih belum? Udah, itu udah putih, udah pakai PNG. Mantap ya. Kemudian diskonnya gede. Diskon gede? Iya. Itu kan udah dilihat ya, diskonnya 50% loh. Oke, mantap ya. Udah, tapi kategorinya cocok nggak? Kenapa? Kategorinya cocok nggak? Ada di iya kan biasanya dia bikin syarat harus begini. Baca dong syaratnya, jangan cuma main. Oh, cocok. Itu kan ada seksual gitu kan. Ya ini ada juga produk seksual. Loh, Anda jualan seksual apa gimana? Hah? Iya maksudnya itu kesehatan seksual gitu, Bos. Aduh, ya jangan dong. Susah itu masuknya. Oh, susah. Iya, pantes. Padahal itu kan produk laris gitu loh. Loh, bukan masalah larismu. Shopee-nya itu yang nggak mau. Aduh,
Yang lain dong. Wah. Oke lah, kosmetik. Ya, atau enggak, soalnya itu kan per hari gitu kan, ya minimal produk itu terjual 5 lah, 4 gitu kan. Tapi pas masukkan ke flash sale gitu kan nggak masuk gitu. Iya, profitnya gede gitu kan. Waduh, gawat. Jangan. Coba yang lain dulu lah. Semoga diterima dulu. Ingat ya teman-teman. Aduh, harusnya materinya nanti. Tapi saya kasih tahu teman-teman. Promo itu tidak sama dengan untungmu. Jangan. Promo itu harus ngambil traffic. Aduh, gawat. Salah itu nanti. Ya, saya kasih bocoran sedikit aja. Pokoknya kalau promo itu jangan ngambil untung di sana. Saya pernah datang ke acara meet up-nya Lazada, orang jual casing bro. Coba tebak harganya berapa? Ya mungkin sekitar 50 ribuan lah. Rp1, 35.000. Rp1. Berarti kalau seseorang belinya 1000 piece, cuman bayar 1000 dia. Ya itu bakar duit dong Bang. Tujuannya apa? Traffic. Jadi cuma ningkatin traffic. Traffic. Nah itu, jadi promo bukan cari untung. Salah banget. Lah sayang dong dikasih promo begitu cuma cari untung doang. Traffic dong digedein. Ingat ya, bisnis online itu bicara tentang trust, kepercayaan. Dia diakomodir, ditunjukkan di dalam toko kita itu dalam bentuk 1 review, 2 bintang, 3 performa toko, after sales, service. Jadi ini yang harus diambil teman-teman kalau Anda ikutin promo. Bukan malah meraup untung ya, dapatnya nanti cuma 10. Ya buat apa? Sayang banget. Itu. Nah, itu dulu saya pernah, besok saya cerita deh. Saya jual rugi. Nah, nanti. Oke ya. Jadi besok Anda harus datang lagi dan live lagi. Oke? Bang. Ya, udah dong. Kak Rahman apa? Ayo, satu lagi terakhir, Kak Rahman. Iya, misalnya besok kan ini buat toko. Terus saya belum punya produk gitu, maunya sih dropship. Kira-kira nama kan tadi dijelaskan misalnya nama toko. Langsung saya tanya, kakak mau jual apa? Mesti begitu. Oh, siap. Nah, nanti dari situlah kakak cari suppliernya. Contoh kan saya tadi udah bilang, oh saya tahulah tentang sepatu lah. Saya suka sepatu. Saya memang hobi sepatu, saya memang pokoknya sepatu deh gitu. Nah, sudah, gampang kan? Kebanyakan orang itu suka bebas tahu. Kata orang Bandung, barebas pisan, ya. Kamu mau jual apa? Ya, semua aja Bang Jos yang laku. Iya. Besok ada kacang hijau dia jual. Besoknya lagi ada besi dia jual. Besoknya lagi ada baju dia jual. Ya kan jadi aneh gitu loh. Jangan, saran saya pilihlah salah satu supaya tertarget kan. Gitu. Tapi untuk nyari suppliernya Bang. Nah, besok saya ajarin caranya. Oke, siap. Sip ya. Nah, ini yang terakhir ya, saya bacain komen-komennya. Dropship ke Bang Jos boleh kah? Boleh. Tapi harganya udah pasti nggak kompetitif kalau ke saya. Dan kalau Anda bilang, ya udah ngambil ke suppliernya Bang Jos, ya janganlah Anda jadi kompetitor saya. Ya jangan dong. Balik produk saya aja. Itu produknya Mas Said tuh. Ambil tuh. Banyak saya produk ada 200 produk lebih. Nah, itu mantap. Ayo nanti kerjasama. Tunggu tanggal mainnya. Tahun depan. Saya ada toko online soalnya. Sabar. Nanti kita kerjasama nanti. Keren after sales-nya Bang Jos, mantap. Iya dong, mesti begitu ya. Boleh dong bisikin suppliermu. Jangan dong. Bang mau tanya lagi, apakah Bang Jos kerja setiap hari? Dulu ya. Anda nggak tahu, saya tidur bisa jam 3, bangunnya jam 6, harus narik. Anda bayangin aja. Jadi nih yang terakhir sebelum saya tutup ya teman-teman ya. Dulu saya mikirnya cuma begini, kalau saya nggak melakukan itu sekarang, maka saya susahnya sampai ke depan nih teman-teman. Jadi mending saya susah sekarang. Anda percaya atau tidak, saya sampai hari ini pun bisa tidurnya jam 2, setengah 3. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya tidurnya setengah 4. Ya bangunnya kadang memang jadi terlambat gitu jam 8. Bang Jos ngapain aja ya? Belajar.
upload juga, apa segala macam. Itulah. Saya berpikirnya cuma begini, mendinglah saya HP-nya sampai nanti umur 40 tahun, 45 tahun, udah. Setelah itu kan saya enak kan. Kebanyakan orang sekarang itu nggak mau susah, teman-teman. Tapi mau duit masalahnya. Ya, benar. Jangan bener-bener Anda. Kita ini harus berubah, kita ini. Saya juga, saya ngomongin diri saya. Saya ulangin ya. Kita itu pinginnya dapat uang, hidup enak, senang-senang, jalan-jalan, makan-makan, happy-happy. Ya, tapi nggak mau kerja kerasnya itu. Parah sekali. Mana ada yang begitu. Jadi mendinglah teman-teman, habis-habisannya sekarang nih. Setahun, 2 tahun, tapi setelah itu Anda enak. Saya bersyukur banget ya, kondisi sekarang jauh berubah gitu ya. Bahkan pernah nulis buku itu sampai 7 hari ludes sampai 1000 eksemplar tuh. Itu saya nggak pernah kepikiran loh teman-teman. Dan hasilnya luar biasa. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yuk sama-sama berubah, sama-sama terus belajar, ya, sama-sama bisa kerjasama. Jadi yang belum punya produk tuh, ada yang punya produk, Kak Said, siapa tuh sharing aja, yuk kerjasama teman-teman. Ya, ingat kalau kita bisa sama-sama berhasil, kenapa harus sendirian? Sendirian itu kayak di hutan, tau nggak? Ya, oke, itu aja. Terima kasih banget ya buat teman-teman. Semoga kita sukses semua nih. Amin ya. Amin. Jaga kesehatan. Amin. Sampai ketemu besok. Jangan lupa PR-nya. Saya tunggu PR-nya dan saya akan cross check satu-satu. Sip, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses untuk kita semua. See you. Bye bye. Amin. See you. See you.